Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan saya, Priwulandari. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang karakteristik kenampakan alam Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu kenampakan alam Indonesia? Macam-macamnya atau jenis-jenisnya ada apa aja sih? Yuk mari kita simak materi hari ini. Baik, untuk mengetahui apakah itu kenampakan alam, kenampakan alam merupakan sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, dan terbentuk atas peristiwa alam. Kenampakan alam disebut juga sebagai bentang alam. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Lalu, faktor apa sajakah yang mempengaruhi bentang alam di setiap daerahnya? Yang pertama ada faktor garis lintang. Garis lintang yaitu garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara mendatar atau horizontal, membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Faktor yang kedua ada garis bujur. Garis bujur yaitu garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Faktor yang ketiga ada letak geografis. Letak geografis adalah suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi atau letak daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Faktor yang keempat ada letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungannya. Sekarang kita memasuki ke bentang alam daratan yang pertama. Yang pertama ada dataran rendah. Apakah kalian tahu dataran rendah itu apa? Ya, baik kita simak ya. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Beragam mata pencaharian manusia yang dilakukan di dataran rendah seperti industri dan pertanian. Tumbuhan yang dapat tumbuh di dataran rendah antara lain cabai, tomat, timun, padi, dan lain sebagainya. Bentang alam daratan yang kedua yakni ada dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Penduduk bermata pencaharian sebagai petani, seperti petani kentang, wortel, dan sayur kubis. Salah satu pegunungan di Jawa Tengah yang sangat terkenal adalah Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng kaya akan keindahan alam seperti peninggalan sejarah berupa candi. Terdapat Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Sembrata, dan Candi Puntadewa. Yang ketiga ada pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan perairan. Terdapat dua jenis pantai, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai adalah pantai yang memiliki permukaan yang datar, sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Umumnya, penduduk di kawasan pantai bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengawet ikan. Ayo, sekarang kakak mau tanya nih, di sini ada yang udah pernah ke pantai belum? Jadi, kalau misalkan kalian udah pernah ke pantai, pasti kalian tahu dong bentuk penampakannya seperti apa? Bentang alam daratan selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan bagian bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter permukaan laut. Gunung dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif atau dapat meletus sewaktu-waktu, atau dapat meletus kapan saja. Sedangkan gunung yang tidak berapi yaitu gunung yang sudah mati
atau tidak bisa meletus kembali. Bentang alam selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan merupakan bukit yang seperti gunung, namun ketinggiannya tidak terlalu tinggi dan tidak hanya satu bukit, melainkan beberapa bukit yang saling sambung menyambung satu sama lain. Salah satu contoh pegunungan yang ada di Indonesia, yakni ada Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan tersebut membentang sepanjang 1.650 km dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung di Pulau Sumatera. Bentang alam laut yang pertama yakni ada rawa. Rawa adalah genangan air yang sangat luas yang terjadi secara ilmiah dan terus-menerus akibat drainase atau pembuangan massa air secara alami dan buatan seperti menguras atau sebagai irigasi sawah, dan memiliki ciri-ciri khusus secara kimiawi serta fisika biologis. Contoh dari rawa yakni ada rawa pantai, rawa payau, rawa cekungan, dan rawa danau. Coba kalian lihat di samping ada contoh gambar dari rawa. Yang ketujuh ada tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung dapat juga disebut dengan ujung. Sebuah tanjung yang luas dapat disebut dengan semenanjung. Pada semenanjung daratan yang menjorok ke laut biasanya sangat panjang, sedangkan tanjung daratan yang menjorok ke laut tidak terlalu panjang. Apakah kalian tahu contoh dari tanjung? Baik, di sini kakak akan menyebutkan contoh dari beberapa tanjung yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Tanjung Priuk di Jakarta, Tanjung Pasir di Tangerang, Tanjung Puting di Kalimantan, Tanjung Jabung di Jambi, dan Tanjung Api di Sulawesi. Di sini bisa kalian lihat ya, contoh dari tanjung. Yang kedelapan ada teluk. Teluk merupakan kebalikan dari tanjung, yaitu lautan yang menjorok ke arah darat. Teluk biasanya dimanfaatkan untuk pelabuhan. Mengapa demikian? Karena letaknya strategis dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa yang memanfaatkan Teluk Jakarta. Di sini bisa kita lihat ya, contoh gambar dari teluk. Yang kesembilan ada delta. Delta merupakan daratan yang terdapat di tengah sungai. Biasanya terdapat di muara sungai. Daratan ini terbentuk karena adanya proses pengendapan lumpur. Aliran air dengan kelajuan rendah tersebut tidak mampu membawa sedimen dari sungai, sehingga sedimen tersebut mengalami pengendapan di muara. Delta umumnya terdapat di daerah dekat muara sungai, yaitu daerah pertemuan antara sungai dan laut. Bisa kita lihat, gambar di samping merupakan contoh dari delta. Yang ke-10 adalah selat. Selat merupakan bagian laut yang sempit. Selat menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Selat bermanfaat sebagai jalur angkutan antar pulau. Biasanya, untuk melewati antar pulau tersebut, para masyarakat menggunakan kapal besar. Selat ada yang dibuat oleh manusia. Selat yang dibuat manusia tersebut dapat disebut dengan terusan atau kanal. Sekarang kakak akan menyebutkan contoh dari beberapa selat ya. Yang pertama ada Selat Sunda. Selat Sunda berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya ada
Selat Lombok. Selat Lombok berada di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Yang ketiga ada Selat Bali, tepatnya berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selanjutnya ada Selat Madura. Selat tersebut berada di sebelah selatan Pulau Madura, Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Selat Panaitan. Selat tersebut berada di antara Pulau Panaitan dan Pulau Jawa dekat ujung Kulon, Banten. Di sini dapat kalian lihat, kakak telah memberikan gambaran contoh dari selat ya. Materi yang terakhir yakni ada laut. Laut merupakan kenampakan alam berupa perairan yang sangat luas, bahkan melebihi luas daratan. Sehingga Indonesia sering disebut juga sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Dengan ciri utamanya yaitu airnya asin, laut biasanya digunakan sebagai sarana transportasi dan juga sebagai tempat nelayan mencari ikan ataupun rumput laut. Selain itu juga di dalam laut banyak sekali biota-biota laut. Di antaranya ada penyu, hiu, paus, kuda laut, dan masih banyak lagi. Baik, karena kakak telah menyelesaikan atau memaparkan materi tentang kenampakan alam di Indonesia, sekarang kakak akan menyampaikan kesimpulannya terkait materi kita hari ini ya. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, rawa, lembah, selat, delta, sungai, tanjung, laut, dan teluk. Kenampakan alam di setiap daerah berbeda-beda. Kenampakan alam mempengaruhi mata pencaharian setiap masyarakatnya. Baik, kita lanjut memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi evaluasi. Setelah tadi kakak memaparkan, menjelaskan materi tentang kenampakan alam Indonesia, selanjutnya macam-macamnya itu seperti apa, selain itu kesimpulan dari materi tadi itu seperti apa. Di sini kakak telah melampirkan link evaluasi berupa game dan quiz. Coba kalian bisa membuka link tersebut menggunakan Google ya. Kalian tinggal mengetik ulang link yang ada dalam video ini, sehingga nanti akan muncul lampiran yang sudah kalian ketik ya. Karena materi yang kakak sampaikan telah selesai, kakak telah menjelaskan terkait materi kenampakan alam, karakteristik kenampakan alam Indonesia, macam-macamnya, jenis, terus ada kakak sudah memberikan link evaluasi kepada kalian. Mari kita cukupkan saja untuk materi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.